salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di webinar Benih Sawit Week yang diselenggarakan oleh Gamal Institute bekerja sama dengan PT Tania Selatan sebagai mitra strategis dalam pengembangan benih kelapa sawit unggul. Kami sangat mengapresiasi kolaborasi ini sebagai bentuk sinergi antara lembaga edukasi dan pelaku industri dalam mendorong penggunaan benih resmi dan berkualitas di Indonesia. Yang kami hormati, narasumber webinar hari ini, Bapak Yasir Afran, selaku Seed Marketing PT Tania Selatan, serta seluruh peserta webinar yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena Aku atas ingat rahmatnya mau. kita dapat berjumpa dalam webinar yang Apa sih lah? bertema Ngano bodoh tiga orang tuh kan itu. mengenal varietas unggul dan tata cara pemesanan benih PT Tania Selatan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui, penggunaan benih unggul dan resmi ini menjadi faktor penentu dalam keberhasilan perkebunan sawit, terutama dalam program peremajaan sawit rakyat. PT Tania Selatan sebagai salah satu produsen benih sawit terpercaya memiliki varietas yang unggul dan telah teruji Iya, secara klinis serta lapangan. ini Melalui webinar ini, kita akan mendapatkan informasi langsung dari sumber resminya mengenai yang pertama, mengenal jenis dan karakteristik varietas unggul kelapa sawit PT Tania Selatan. Yang kedua, keunggulan benih serta potensi produktivitas untuk mendukung peningkatan hasil panen. Yang ketiga, alur, persyaratan, dan tata cara pemesanan benih sawit resmi secara tepat dan terpercaya. Dengan demikian, peserta tidak hanya mendapatkan wawasan teknis, tetapi juga akses informasi yang valid dan terpercaya. Sebelum memasuki sesi pemaparan, izinkan saya menyampaikan beberapa tata tertib. Yang pertama, dimohon untuk seluruh peserta menonaktifkan mikrofonnya selama pemaparan materi sedang berlangsung. Yang kedua, sesi tanya jawab akan dibuka setelah sesi pemaparan materi selesai. Yang ketiga, pertanyaan dapat disampaikan melalui fitur raise hand atau kolom chat Zoom. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memasuki sesi utama. Kepada yang kami hormati, Bapak Yasir Afran, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Waktu dan layar, kami persilakan. baik, terima kasih. Baik, Selamat Pak. siang Bapak Ibu, Bapak suara saya bisa didengar Bu? Si grup. Ya, terdengar, Pak. Untuk materinya sudah terlihat Bu? Sudah, Bapak? Baik, Baik, baik kita mulai saja Bu ya. baik, Bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, teman-teman, para planter dimanapun berada. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya, atas waktunya untuk bisa hadir dalam webinar kali ini yang diadakan oleh Gamal Institute bersama PT Tani Selatan. Untuk ini izinkan kami dari PT Tani Selatan pertama-tama perkenalkan, nama saya Yasir Afran. Saya di PT Tani Selatan merupakan seed marketing, jadi perwakilan penjualan dari benih kelapa sawit yang diproduksi oleh PT Tani Selatan. Di sini kami akan menyampaikan beberapa slide mengenai informasi terkait produksi varietas yang diciptakan oleh PT Tani Selatan. Di sini kami mengambil tema benih kelapa sawit unggul varietas DXPTS untuk menjamin produktivitas tinggi dan berkelanjutan. Sedikit gambaran dan informasi bahwa PT Tani Selatan ini merupakan anak perusahaan dari grup Wilmar. Adapun kebun komersil kita yang ada di Indonesia itu terdiri dari ada di beberapa pulau, ada di beberapa provinsi yang ada di Indonesia, ada di Sumatera Utara, ada di Riau, ada di Sumatera Barat, ada di Jambi,
ada di Kalimantan dan di Kalimantan Tengah, dan juga ada di Sumatera Selatan. Untuk seed garden kami sendiri di PT Tengah Selatan itu terletak di PT Tengah Selatan. Jadi inilah kebun komersil yang ada di Indonesia yang merekrut semua perusahaan kebun kami yang ada di Indonesia ini hampir lebih dari 95% sudah menggunakan benih yang diproduksi oleh PT Tengah Selatan. Jadi dari pengujian kami sudah ada dari beberapa kelas lahan, dari beberapa cuaca yang ada di Indonesia. Tentang kebun benih PT Tani Selatan, PT Tani Selatan merupakan bagian grup Wilmar International Plantation, di mana kebun induk kami itu kami rintis sejak tahun 1994 dengan izin produksi kecama unggul mulai tahun 2005 sesuai dengan SK Menteri Pertanian. Dan induk kami itu terseleksi dari progeni pada agroklimat yang mengalami water deficit atau toleran terhadap kekeringan. Jadi kami juga melakukan quality control yang sangat ketat dengan penerapan ISO 9001/2008. Lokasi seed garden kami itu terletak di Jalan Lintas Timur, jadi pas kilometer 100 dari Kota Palembang, perjalanan sekitar 2 sampai 2,5 jam sudah via tol sekarang, Bu. Jadi kepada Bapak Ibu, teman-teman planter dimanapun berada, kami persilakan kiranya ada waktu untuk bisa berkunjung ke seed garden dan seed processing unit kami. Ini lokasinya, Bu, perjalanan sekitar 2,5 jam. Inilah kira-kira gedung seed processing unit kami dan seed garden kami di sini. Distribusi kecambah atau benih unggul dari PT Tani Selatan ini sudah hampir di seluruh provinsi yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi sudah terbukti sudah tertanam di beberapa lokasi di sini, dari Sumatera Utara, Riau, Aceh, Kalimantan, Sulawesi, dan di Papua kita sudah kirim tanam di Merauke. Selain itu juga kita sudah lakukan ekspor mulai 2012. Jadi distribusi kita sudah ada di Ivory Coast, ada di Ghana, Liberia, Nigeria, dan Uganda. Jadi selain kita memenuhi kebutuhan yang ada di dalam negeri, kita juga memenuhi kebutuhan permintaan yang ada di luar negeri. Strategi pemuliaan daripada PT Tani Selatan ini, jadi kami mempunyai elit dura, beberapa pohon dura yang sudah kami seleksi dan kami jadikan dura yang terbaik. Kami namakan dengan elit dura, dan kami mempunyai beberapa pohon Vesipera. Setelah kami lakukan seleksi dan kami pilih Vesipera terbaik, kemudian kami namakan dengan elit Vesipera. Dan dari dura elit dengan Vesipera elit inilah yang kami silangkan, yang kami jadikan bahan komersil untuk masa depan. Legalitas benih PT Tani Selatan, izin pelepasan varietas sesuai dengan SK Menteri Pertanian nomor 245 sampai 247 tahun 2005. Jadi kita sudah dapat izin sejak tahun 2005. Populasi dasar dari tanaman PT Tani Selatan itu kita ada Dura Deli, ada jenisnya Mardi, Enes Kospil, Dam, dan Cemara. Kemudian Vesipera yang kita punya yang sudah kita lepas ada 3, yaitu Afros, ada Econa, dan juga ada Ghana. Varietas DXP Tania Selatan ada 3 varietas yang sudah kita lepas. Ada yang kita namakan DXP TS1, itu adalah persilangan Dula Deri dengan Afros, dicirikan dengan pelepah panjang, tandan juga cukup besar. Untuk yang kedua itu ada DXP TS2, yaitu persilangan Deli Dura dengan Econa, juga dicirikan dengan pelepah panjang dan buah juga agak besar. Sedangkan untuk varietas ketiga itu DXP TS3 yang merupakan persilangan Dura Deli dengan Ghana, dicirikan dengan pelepahnya pendek, jadi bisa kerapatan tanam yang lebih sampai 135 sampai 143. Jadi 3 varietas inilah yang sudah kami lepas dari PT Tani Selatan yang sudah kami tanam di berbagai kondisi lahan.
Karakteristik varietas DXP Tania Selatan secara morfologis dan fisiologi, tinggi tanaman umur 25 tahun itu mencapai 14 sampai 16 meter dengan kecepatan meninggi per tahun moderat sedang antara 68 cm sampai dengan 76 cm. Pelepah, panjang pelepah umur 7 tahun itu juga moderat sedang sampai ke pendek, antara 5 sampai 6 meter. Warna pelepah hijau orange dan sedikit orange. Warna buah kita kemerahan. Jadi kita semua tidak ada buah yang migration atau yang orange. Jadi semua merah ketika masak. Komponen produksi umur mulai berbuah 18 bulan. Umur mulai panen 26 sampai 30 bulan. Jumlah tandan per pokok 16 sampai 18 tanam. Produksi TBS 25 sampai 32 ton per hektar per tahun dengan TPO industri 24 sampai 25%. Kernel tuban 4 sampai 5%, populasi 135-143 pokok per hektar. Keunggulan dari varietas DXP Tania Selatan ini, yang pertama itu kemampuan adaptasi daripada varietas ini terbukti lebih toleran terhadap curah hujan yang kering. Itu merupakan salah satu keunggulan yang mungkin jarang dimiliki oleh varietas lainnya. Jadi karena kondisi lahan kebun induk kita itu tertanam di lahan yang mengalami water deficit, jadi kita sudah buktikan bahwa untuk DXPTS ini sudah terbukti toleran terhadap curah hujan yang kurang. Potensi produksi rata-rata 27 ton per hektar pada progeny drill kami generasi pertama. Itu kami tanam pada lahan kelas 3 yang mengalami water deficit atau kekurangan air. Pada kondisi yang lebih baik dengan faktor pembatas yang lebih sedikit, produksi bisa mencapai 36 ton per hektar per tahun dengan redemen rata-rata 25% dan sudah terbukti sesuai di lahan gambut, terbukti juga sesuai di lahan berpasir, dan hasil segresi di lapangan menunjukkan 99,9% tenera. Jadi kami sangat menekan kontaminasi di lapangan. Produksi, potensi produksi daripada varietas PT Tania Selatan ini kami tunjukkan pada lahan kelas 3. TN1 dia dapat 7 ton, dengan TN2 12 ton, 16 ton, 22 ton. Jadi ini potensi produksi progeny terakhir kami generasi pertama yang kami tanam pada lahan kelas 3 yang mengalami water deficit. Jadi cukup baik walaupun dengan lahan yang cukup ekstrim, bisa dikatakan lahan marginal. Produksi dari PT varietas Tania Selatan ini cukup mampu beradaptasi dengan baik yang ditunjukkan dengan produksi yang cukup optimal. Berikut potensi produksi varietas TS pada lahan kelas 2 dibanding dengan kelas 3. Produksi lebih tinggi 1 sampai 2 ton ditunjukkan dengan potensi produksi. Di sini TN1 kita dapat 8 ton, TN2 dapat 14 ton, sampai maksimal dia di 31 ton per hektar per tahun. Jadi dibanding dengan lahan kelas 2, lahan kelas 3, lahan kelas 2 potensi produksi lebih baik 1 sampai 2 ton. Artinya Bapak-bapak, ibu-ibu di teman-teman planter jangan khawatir ketika varietas TS ini ditanam dengan kondisi yang cukup baik, maka potensi produksi akan lebih tinggi sampai mencapai 36 ton per hektar per tahun. Jadi ini perbandingan potensi produksi antara kelas lahan 2 dan kelas 3, jadi beda sekitar 1 sampai 2 ton. Ini produksi komersil, jadi ini produksi real di lapangan. Kami ambil sampel produksi di Kebun Purnai Timur, tepatnya di Kabupaten Bekasi, dengan lahan kelas 3, populasi 135 pokok per hektar. Di TN1 dia dapat 7 ton, di TN2 dapat 13 ton, di TN3 dia dapat 19 ton, di TN4 dapat 21 ton,
Di TM5 dia dapat 19 ton. Kenapa dia turun? Karena ini ada pengaruh kemarau di sini. Namun dengan pengaruh kemarau di 2019, hasil di 2020 itu masih cukup optimal walaupun terjadi kemarau di sana. Jadi inilah yang kami katakan di awal tadi, bahwasanya varietas ini sangat toleran dan sudah terbukti toleran terhadap kekeringan. Dan ketika tidak ada kemarau di sana pada tahun 2021, di TM9 dia naik cukup drastis mencapai 29,20 ton. Berikut di kebun PT APS Agropalindo Sakti, lokasi Kabupaten Banyuasin masih sama di Sumatera Selatan, cuma dengan lahan kelas 2 dengan populasi 135 pokok per hektar. Kalau tadi di kelas 3 dia dapat 7 ton, di sini sudah dapat 8 ton. Di TM2 juga dia naik jadi 18,7 ton. Jadi pada kondisi yang lebih baik, maka varietas ini akan berproduksi lebih tinggi. Ini di PT ANP, lokasi Kabupaten Agam, Sumatera Barat dengan lahan kelas 2 dengan populasi dan varietas yang sama pada kondisi yang cukup baik. Di TM1 dia sudah dapat 13,5 ton, jadi cukup tinggi. Di TM2 dia dapat 20,9 ton, 20 di TM3 dia dapat 25,7 ton sampai dia 34,55 ton per hektar per tahun. Jadi pada kondisi yang cukup baik, varietas TS ini menunjukkan produksi yang cukup baik. Ini di gambut dengan populasi 139. Jadi sudah juga terbukti pada lahan gambut di TM1 kita dapat 11,1 ton, di TM2 kita dapat 20,6 ton, di TM3 kita dapat 23,5 ton dan mencapai 24 sampai 30 ton per hektar per tahun pada lahan gambut. Ini produksi komersil pada koperasi Lumpuing Jaya Indah di Indah Sejahtera di Sumatera Selatan. Jadi pada tahun tanam Maret 2020 dengan SPH 135 pokok per hektar, total 310 hektar, umur panen mulai kemarin 35 bulan, mereka produksi ton per hektar di TM1 dapat 14,98 ton. Jadi cukup tinggi produksinya. Ini di Kabupaten Oki juga bisa pada lahan kelas 3 dia pun bisa dapat 14,98 ton per hektar pada 2024. Inilah total produksi Januari sampai Desember 2004. Jadi dia dapat 4.642.803 kilo dalam total 310 hektar. Jadi 100% mereka ini menggunakan varietas Tania Selatan, jadi cukup baik produksinya. Inilah performa varietas Tania Selatan di beberapa kebun konsumen kita. Jadi ini TS3 ini dicirikan dengan pelepah yang sedikit orange. Untuk TS1 dan TS2 itu hijau untuk pelepahnya. Jadi untuk orange ini TS3 dia. Berikut performanya. Ini juga, ini TS3, TS1. Jadi cukup bagus, baik pertumbuhan maupun produksinya. Sistem pengamanan kecambah Tania Selatan. Jadi bentuk kecambah kami seperti ini. Mungkin dari beberapa produsen benih ada barcode di benihnya ini. Untuk Tania Selatan dia polos, tidak ada barcode. Cuma kami ada di kemasan. Di sini ada nomor seri, lambang W dan nomor seri yang hanya dikeluarkan oleh PT Tania Selatan. Jadi untuk mencegah pemalsuan dari benih, kita bisa koreksi di sini, bisa ditelusuri. Kotak kecambah kita seperti ini. Jadi apabila Bapak Ibu teman-teman planter memesan benih kelapa sawit varietas TS, maka akan didapat itu DO perihal pengiriman, ada memorandum serta informasi pengiriman, packing list, sertifikat kecambah. Sertifikat kecambah itu ada dua, ada yang dikeluarkan oleh perusahaan seperti ini, ada yang dikeluarkan oleh UPDD BP2MB Sumatera Selatan. Kalau di Tania Selatan dikeluarkan oleh Disbun Sumatera Selatan.
Ada SPPKS itu surat mutu benih, juga dikeluarkan oleh UPTD yang tadi, dan juga ada labelnya, serta apabila kita kirim ke luar provinsi maka akan diuruskan surat karantina. PT TNI Selatan juga dukungan komitmen untuk mendukung replanting PSR mulai dari 2017 sampai dengan saat ini. Jadi awalnya kami terus melakukan sosialisasi kepada yang ingin melakukan replanting. Ada beberapa KUD kami yang sudah di Kabupaten Oki, di Mubah, ada juga di Sumatera Barat, dan ada nanti kami akan melakukan KUD mitra kami di Kalimantan. Jadi beberapa KUD yang sudah melakukan replanting kami terus lakukan pendampingan, khususnya mitra kami sendiri. Kami tawarkan untuk memakai varietas TS ini dan melihat kebun kami yang sudah menghasilkan dengan menggunakan benih dari PT TNI Selatan. Jadi replanting kami juga siapkan benih dan bibit siap tanam. Seperti bibit siap tanam ini kami sudah siapkan juga untuk baik inti untuk umum maupun untuk PSR, di mana kita juga secara prosedur sebelum kita salurkan bibit kita itu kita dilakukan pengecekan biasanya oleh BP2MB Palet Sumsel. Kemudian sebelum ditanam ke kebun yang akan dilakukan replanting baik itu umum maupun di PSR. Ini contoh foto kebun PSR yang sudah kita lakukan replanting. Jadi kita juga lakukan kunjungan agronomi ke kebun dengan komunikasi mereka masalah agronomi, hama dan penyakit sampai kita dampingi mereka panen perdana. Jadi ada beberapa KUD dari mitra kami dari PT TNI Selatan ini sudah panen dari replanting mulai tahun 2017, ada 2020. Ini kunjungan Bapak Mentan waktu itu kepada PSR Bina Milmar Group ini di Kabupaten Oki. Jadi mereka sudah melakukan panen perdana kemarin. Nah, pada umur 30 bulan mereka melakukan panen perdana dan komedi yang dapat cukup baik, 4-5 kilo BJR-nya. Jadi cukup baik. Selain itu juga kita lakukan penjualan kecambah ini ke petani mandiri, baik juga ke penangkar di beberapa wilayah. Jadi distribusi kita sudah banyak dari tahun kita melakukan izin produksi sampai dengan saat ini. Ini regulasi juga kita tetap mengikuti regulasi dari pemerintah. Jadi sebelum kecambah maupun bibit siap tanam itu dilakukan pengiriman kepada konsumen, kita lakukan sertifikasi dahulu, yaitu dicek oleh dinas terkait, baik itu BP2MB maupun karantina antara kecambah dan bibit siap tanam. Benefit apa yang dapat diambil apabila Bapak Ibu semua menggunakan material dari DXP TNI Selatan ini? Yang pertama, varietas unggul yang tahan atau toleran terhadap kekeringan. Yang kedua, itu varietas yang terbukti sudah bisa beradaptasi dengan berbagai kondisi lahan. Jadi sudah kita buktikan di lahan gambut, lahan pasir, apalagi mineral biasa. Dan layanan juga kita cepat dan tidak terlalu lama antrian. Jadi untuk sekarang paling 1-2 bulan. Layanan purna jual, jadi kita memberikan konsultasi masalah agronomi dan pengendalian hama dan penyakit, membantu manajemen pembangunan pembibitan kelapa sawit standar, dan serta kita bila diperlukan ada konsultasi pemupukan. Tata cara pemesanan benih kelapa sawit, jadi sesuai regulasi dari pemerintah, perusahaan, penangkar maupun kelompok tani, itu ada beberapa persyaratan, yaitu mengajukan permohonan kepada pimpinan PT TNI Selatan dengan melampirkan surat SP2PKS serta melampirkan legalitas seperti IUP, sertifikat standar, NIB, NPWP, akte pendirian serta pembayaran dilakukan transfer ke rekening perusahaan. Untuk perorangan sama seperti produsen benih lainnya, yaitu pembelian maksimal 1000 butir, yaitu dengan melampirkan KTP, surat keterangan lahan. Untuk dokumennya aja. Yang ketiga, surat pernyataan tanam sendiri yang ditandatangan materai 10.000
serta juga pembayaran via transfer ke rekening perusahaan. Jadi kami di sini PT Taniela Selatan memberikan solusi bahan tanam untuk produktivitas tinggi. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Kalau ada sesi diskusi, dipersilakan kepada Bapak Ibu. Dari saya cukup dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Halo Bu. Ya, terima kasih kepada kami kepada Bapak Yasir Apran karena telah menyampaikan pemaparan materinya. Pemaparan materi ini sangat membantu kita untuk memahami bahwa pemilihan varietasnya dalam memilih benih ini sangat harus dipilih ya Pak. Untuk itu kita lanjut ke sesi diskusi mungkin Bapak. Baik, siap Bu. Coba kita cek dulu di kolom chat. Belum ada. Baik, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita yaitu Bapak Yasir, boleh langsung raise hand atau langsung saja mengaktifkan audionya dan bisa langsung menyampaikan pertanyaannya atau bisa juga di chat di kolom chat Zoom. Nanti akan saya bantu bacakan. Pak, di sini ada dari Pak Syamsul Kolaka dari Sulawesi Tenggara. Izin bertanya, berapa harga per bijinya dan bagaimana cara pesannya, Pak? Baik Bu. Baik, terima kasih kepada Pak Samsul yang ada di Sulawesi Barat ya Bu. Sulawesi Tenggara, sepertinya Sulteng. Dari Sulawesi Tenggara, maaf, dari Sulawesi Tenggara. Jadi untuk PD Daniel Selatan ini Pak ada 3 varietas, ada TS1 itu Afros, ada TS2 itu Ekona, ada TS3 itu Persilangan dari Padagana. Jadi ketiga varietas ini harganya sama Pak, kita di 9.000 per butir Franco Palembang Pak. Jadi untuk di luar Palembang biasanya dikenakan ongkir sesuai dengan alamat masing-masing Pak. Untuk pemesanannya sendiri bisa langsung via WA ke nomor marketing atau bisa nomor saya bisa dicatat Bu nih Boleh? 0823 0823 9297 9297 6390 6390. Baik, terima atau, kasih, Bapak. atau bisa juga nomor kita di 0823 Sebentar, Bapak. 0823 7550 7550 3330. 3330. Ya, jadi bisa dilakukan uh, chat via WhatsApp dengan melampirkan KTP, surat keterangan lahan dari Kades tempat, dan surat pernyataan tanam sendiri. Jadi setelah berkas lengkap, maka kita akan list untuk masuk antrian, kemudian akan kita infokan jadwal pengiriman, kira-kira 1 minggu sebelum kita lakukan pengiriman, kita informasi untuk pembayaran. Demikian Bu. Baik, terima kasih, Pak. Di sini ada juga yang bertanya dari Bapak Surya Priyadi. Untuk pemesanan kecambah perorangan, apakah bisa lebih dari 1.000 butir? Baik. Kalau untuk pemesanan sesuai dengan regulasi kita maksimal pembelian untuk petani itu 1.000 butir. Artinya ketika dia masih mempunyai lahan lebih daripada 5 hektar untuk 1.000 butir itu hitungannya kan 5 hektar, untuk 1 hektar itu 2.200 butir. Jadi ketika dia membeli itu 1.000 butir maka dia harus ada lahan 5 hektar. Tidak menuntut kemungkinan petani ini kan Bu bisanya lebih daripada
5 hektar. Jadi untuk selanjutnya dia bisa beli lagi nanti dengan kalau lahannya masih ada gitu. Baik. Artinya bisa lebih dari 1.000 asalkan lahannya tetap ada. Hmm. Demikian. Jadi tergantung lahannya ya Bapak untuk Betul. pemesanan itu. Iya. Baik, di sini ada lagi Pak dari Pak Arif, Kalimantan Barat. Varietas apa yang tidak lama antriannya? Sementara ini kita sama untuk antrian sekitar April. Kalau untuk masuk berkas dalam hari ini sampai selanjutnya itu masih di April. Varietas yang ready itu ada 2 varietas, yaitu TS1 dan TS3. Untuk TS2 ini mungkin di tahun ini agak lama kita antri di akhir tahun antara bulan 8 sampai bulan 12 nanti untuk TS2. Jadi yang cepat ready itu TS1 sama TS3 dan juga permintaan cukup banyak di TS1 dan TS3 ini. Demikian. Baik, Pak. Di sini ada lagi Pak dari Pak Syaifuddin Sintang, Kalbar juga. Untuk lahan yang tidak satu hamparan, namun memiliki beberapa hektar yang terpisah, apa cukup dengan satu dokumen dari desa? Terima kasih. Untuk dokumen dimintakan aja ke desa terkait dengan lahan itu, walaupun dia bukan satu hamparan, mungkin kalau satu desa kan bisa dibuat aja. Karena yang diminta ini hanya surat keterangan lahan, bahwasanya yang isinya bahwasanya si A ini mempunyai lahan di desa tersebut. Seperti itu aja sih Pak. Surat keterangan lahan aja gitu. Ini bisa saja menurut saya itu. Baik. Bapak Sabto, apakah ingin bertanya? Oh, tidak ya. Selanjutnya ini dari Pak Sabam, katanya SPK kami belum dikirim itu. Bosku, sudah kami tunggu. Siap dari Pak apa Bu? Pak Sabam Sihite. Oh siap, Pak Site. Siap, Pak Bos. Jadi SPK dari Pak Sabam ini beliau ada di Bengkulu ini Bu, dari CP Nasari dia. Beliau memang sudah ngajukan SPK ke kita untuk pembelian kecamba. Jadi memang lagi proses lah Pak. Nanti mungkin 1 minggu ini atau minggu inilah ya. Ini hari Rabu ya. Nah, insya Allah di minggu ini akan selesai Pak, karena lagi di review legal. Jadi kalau sudah SPK-nya akan kita informasikan selanjutnya Pak. Terima kasih. Ya, ditunggu ya Pak Sabam. Selanjutnya ini ada dari Pak Anjuli Pajri. Silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ya Pak. Ya, mohon maaf Bu, kebetulan lagi dalam perjalanan, jadi saya nggak bisa on video. Ini Ya, salam kenal untuk kita semua, sukses untuk petani sawit dimanapun berada. Sukses juga untuk host kita dengan pemateri kita Pak Yasir. Terima kasih kepada pihak PT Tania Selatan yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengembangkan varietas yang dikembangkan hari ini, yakninya TS1 dan TS2. Jadi kemarin kita order sebanyak 20.000, alhamdulillah 20.000 pun sudah tersalur ke petani. Hari ini kami juga berencana lagi kontrak juga dengan PT Tania Selatan melalui Pak Yasir ya untuk kembangkan varietas TS2-nya. Adapun yang kami ingin tanyakan Pak Yasir yang terkait yang pertama masalah legalitas ya. Legalitas kita sama-sama tahu bagi penangkar itu tentu harus melengkapi semua dokumen. Cuman yang jadi persoalan kami hari ini yang terkait dengan OSS ya, setelah terbitnya surat kesepahaman atau SPK di antara penangkar dengan pihak produsen benih, disinilah kami terkendala hari ini untuk mendapatkan SP2 BKS ini sangatlah sulit. Artinya tidak semudah yang dibayangkan karena memang melalui prosedur yang ketat. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak petani kita, masyarakat kita, khususnya di wilayah Damas Raya,
konsumen kami bertanya, ini Tania Selatan ini termasuk pelepah panjang apa pelepah pendek? Jadi ini masih momok bagi petani kita selalu menanyakan panjang apa pendeknya seperti itu. Nanti mungkin Pak Yasir bisa jelaskan. Tapi kalau dari sisi kultur teknis bibit kita, alhamdulillah kami perhatikan ini bagus semua. Baik dari mulai kita mengkecambah sampai benih siap salur. Nah, seperti itu. Jadi mungkin 2 poin itu kalau mungkin bisa memberikan pencerahan Pak Yasir terkait dengan masalah ya legalitas seperti SP2 BKS ya. Mungkin itu yang mungkin masih kendala bagi kami. Kami pernah mengajukan SP2 BKS itu untuk OSS itu di waktu 30 hari itu belum tembus. Nah, masuk di 40 hari baru bisa selesai. Nah, inilah kesulitan kami. Sedangkan kami hari ini produk di penangkar kami sudah kosong, artinya sudah tersalur dan ingin ini bisa cepat prosesnya gitu. Nah, mungkin itu Pak Yasir. Mohon maaf, salam untuk kita semua, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung jawab aja Bu ya. Boleh, Bapak? Baik, Pak Anjuli. Salam Pak. Ya, sebagai informasi Bu, Pak Anjuli ini adalah penangkar kita yang ada di Damasraya. Jadi sudah beberapa kali di tahun kemarin dan tahun ini juga beliau sudah menangkarkan bibit PT Tania Selatan. Ada 2 varietas kemarin yang kita kirim di sana, ada TS1 dan TS3. Jadi kepada teman-teman di wilayah sana, khususnya di Sumatera Barat, di Kabupaten Damasraya dan sekitarnya, jika dibutuhkan bibit siap tanam, bisa menghubungi beliau juga di sana, Pak Anjuli Fajri. Jadi terkait pertanyaan beliau, pertanyaan pertama, pertanyaan saya jawab pertanyaan kedua dulu Bu. Itu pertanyaan dari petani melalui Pak Anjuli. Tania Selatan ini sih ada pelepah pendek atau pelepah panjang sih? Jadi sesuai dengan slide yang sudah kami jelaskan tadi Pak, bahwa ada 3 varietas yang dimiliki oleh PT Tania Selatan, yaitu TS1, TS2, dan TS3. Jadi untuk kategori pelepah panjang atau moderat sedang, itu ada di TS1 dan TS2. Ini termasuk pelepah panjang atau moderat sedang. Jadi dia termasuk pelepah panjang. Dan rekomendasi dari kami, ini bisa ditanam pada populasi 135 pokok per hektar untuk TS1 dan TS2. Jadi termasuk pelepah panjang. TS1 itu adalah persilangan Dura disilangkan dengan Afros, dan kemudian TS2 itu adalah Dura dan Ekona, itu termasuk pelepah panjang. Untuk TS3 persilangan Dura dengan Gana itu termasuk pelepah pendek. Nah, jadi dari 3 varietas itu hanya TS3 yang termasuk pelepah pendek. Jadi untuk rekomendasi kami untuk Gana itu bisa ditanam 143 pokok per hektar. Dan juga kami bisa ditanam seperti areal berbukit, gambut, dan mineral juga bisa. Jadi kalau bukit sama gambut kami lebih rekomendasikan untuk memakai varietas TS3 karena lebih produktif dibanding dengan yang 1 dan 2. Jadi dari ketiga varietas itu Pak, ada TS1 dan TS2 itu pelepah panjang, TS3 itu pelepah pendek. Demikian Pak. Jadi untuk pertanyaan yang legalitas, memang aturan sekarang ini memang Pak, untuk penangkar kita sama-sama tahu dari produsen benih juga yang membibitkan bibit siap tanam juga mengajukan SP2 BKS. Jadi memang ini ranahnya sebenarnya ranah Disbun atau Dirjen Bun ya Bu ya. Kalau mungkin di sini ada yang bisa menyampaikan juga di sini baik dari Disbun atau dari pihak Gamal Institute bisa menyambungkannya ke Dirjen Bun, bahwa mungkin kesulitan dari Pak Fajri ini terkait dengan beliau mengurus SP2 BKS
Dan setahu kami untuk SPDPKS itu memang ada beberapa persyaratan Pak. Jika sudah selesai beberapa persyaratan yang diminta untuk diupload ke OSS, biasanya aturannya itu 1 sampai 2 minggu hari kerja harusnya sudah terbit itu SPDPKS Pak. Asalkan kita bisa memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah harus kita upload ke OSS, seperti SPK dari produsen benih dan legalitas lainnya sih Pak. Kalaupun memang itu ada kesalahan, biasanya di OSS itu ada komennya sih Pak. Entah apa yang harus kurangnya itu biasa ada komennya. Tapi jika memang tidak ada kesalahan dari data yang kita upload, mungkin kita bisa tanyakan langsung ke Dirjen pun Pak, via WA biasanya bisa aja kita tanya bagian verifikator dari pada pengajuan SPDKS tersebut. Mungkin dari Gamal Institute ada link ke sana atau gimana Bu, untuk menjawab pertanyaan dari nomor 1 dari Pak Fajri ini. Oh, untuk itu mungkin nanti bisa didiskusikan lagi dengan pihak dari Gamal Institute, Bapak. Jadi mungkin Pak Fajri ini mungkin sudah lama ya Pak, urusan KS biasanya lama ya gitu ya Pak. Harusnya cepat memang itu, kalau sudah lengkap semua upload. Kalau untuk apa Pak Yasir, kalau untuk SP2 BKS ini memang rata-rata jarang tembus 1 bulan. Itu yang kita coba, kita yang ngurus SP2 BKS ini udah masuk tahun ketiga sejak digulirkannya peraturan pemerintah yang terbaru kan. Nah, kalau awal-awal dulu kami kan cuman cukup rekomendasi Dinas Perkebunan aja untuk mengambil kecambah kelapa sawit gitu. Nah, sejak adanya peraturan pemerintah terbaru ini, itulah kami kesulitan memang untuk mendapatkannya. Soalnya kalau komanya aja yang salah itu tetap dikembalikan ke kita untuk diperbaiki ya. Seperti itulah saking telitinya orang dari pusat untuk mengeluarkan SP2 BKS itu Pak Yasir. Siap Pak, mungkin saran dan apanya mungkin melalui Gamal Institute juga bisa disampaikan ya Bu ya, karena ya mungkin di sana lebih dekat lah ya di Dirjen Bun. Mungkin Pak Anjeri juga bisa menghubungi dari Gamal Institute lah untuk bertanya terkait hal ini juga, karena ini ranah Dirjen Bun sih Pak ya. Cuman Siap, kita Pak Yasir. Terima kasih. ya, Terima kasih banyak ya Pak. PK Bapak kan sudah kita review kemarin kan, tinggal tanda tangan pimpinan ya. Sudah. Mungkin hari ini kita kirim lagi ke Pak Yasir. Siap, kita tunggu Pak nanti apa Siap. permintaan tangan. Sukses Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Anjeli Fajri sudah bertanya. Dan kita lanjut ya Bapak. Ada pertanyaan ini dari, kurang tahu namanya siapa karena disingkat. Di sini dia bertanya, jika petani memiliki keterbatasan modal, apakah investasi pada benih unggul tetap menjadi prioritas dibanding perbaikan manajemen kebun? Ya, baik Bu. Jadi memang itu tergantung kita sih Pak. Kalau kita ada modal sedikit, kita bisa berdampingan dua-dua membangun kebun dan juga menjadi penangkar untuk menjual, untuk menyiapkan bibit siap tanam. Jadi memang modalnya tidak kecil, bisa juga sharing dengan beberapa penangkar juga di sini. Tapi kita bisa mulai dari butiran-butiran sedikit, misalnya dari 1.000 butir, 2.000 butir. Nah, itu bisa kita tangkarkan, tapi harus sesuai dengan prosedur yang sudah diregulasikan oleh pemerintah, bahwa setiap penangkar yang menangkarkan bibitnya harus ada izin. Jadi bisa diurus, dan semuanya itu sekarang ini sepertinya sudah mudah karena pengurusan penangkaran itu sudah online melalui OSS. Nanti diverifikasi atau meminta rekomendasi dari UPTD, Dinas Perkebunan di provinsi masing-masing. Jadi sudah mudah itu Bu sekarang untuk pengurusan dari izin penangkaran ini. Dan juga kita tetap membangun kebun yang produktif. Jadi artinya kita harus tetap rawat perkebunan kita untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Demikian Bu.
Jadi Bapak lebih sarankan kedua-duanya berjalan secara beriringan ya Bapak. Betul. Jadi kita harus siapkan bibit siap tanam juga kalau memang mampu, dan juga kita berkebun sendiri. Baik, terima kasih Bapak. Di sini ada pertanyaan lagi dari Samsung SM A235F. Izin bertanya Pak, untuk TS2 selama ini belum dapat. Apakah untuk sekarang sudah ready? Noted Bu, ya memang maaf Bapak Ibu teman-teman planter, memang di Tamiya Selatan ini ada 3 varietas, terutama yang memang banyak yang kita kirim saat ini adalah TS1 dan TS3. Namun waktu beberapa tahun lalu TS3 itu sudah banyak juga kita kirim di beberapa provinsi. Mungkin Pak Samsul ini Pak Samsung ya, Pak Samsung. Jadi mungkin belum dapat di TS2. Memang lagi kosong kita beberapa tahun belakang, sampai saat ini juga kita masih kosong. Namun Halo Bapak Yasir, sepertinya terkendala jaringan. Iya, terlempar. halo Bu, Nah, halo Bapak. terputus Bu ya. Ya, Iya, itu terputus tadi. jadi memang beberapa tahun kita kosong TS2 ini, tapi kita sudah pernah kirim juga sih beberapa tahun yang lalu ke beberapa petani, baik itu perusahaan TS2 ini waktu itu ready. Tapi untuk saat ini masih kosong memang. Prediksi informasi dari perusahaan itu sekitar bulan 8 sampai bulan 12 lah Bu itu ready di TS2 itu. Tapi kuotanya juga tidak banyak. Nanti mungkin Bapak bisa pesan saja pada saat itu Pak, kalau sudah ready untuk TS2-nya. Ya, begitu Bapak Samsung ESM. Ya, Kalau boleh tahu Pak Samsung itu mau tanaman di lahan seperti apa sih Bu? Biar kita rekomendasikan varietas apa yang cocok gitu. Bisa ditanya. silakan Bapak disampaikan saja. Ya, mungkin yang lain juga Bu. Pertanyaan lain. Lanjut saja ya Bapak. Di Ya. sini ada dari Bapak Karman. Izin bertanya untuk harga masing-masing varietas itu berapa ya Pak? Sama Bu, tadi sudah kita sampaikan untuk masing-masing varietas itu harganya 9.000 per butir, Franco Palembang. Jadi untuk harga seluruh varietas sama ya Bapak ya? Sama. Ya. Lanjut Bapak, di sini ada dari Pak Saipudin lagi, dari Kalbar. Kalau pembelian kecambah dari kelompok tani, apa syaratnya ya Pak? Untuk kelompok tani, dia syaratnya bisa legalitas kelompok tani itu sama KTP-KTP anggota Bu, sama surat pernyataan tanam sendiri hampir sama aja sih Bu dengan pembelian perorangan. Cuman dia dilampirkan legalitas kelompok taninya, dan maksimal pembelian dia 5.000 butir Bu untuk kelompok tani. Baik Bapak, terima kasih. Ini ada lanjut dari Pak Yudi. Izin Pak Yasir untuk pemesanan antriannya berapa lama ya bisa kita dapatkan kecambahnya? Baik, jadi untuk pemesanan saat ini, kalau berkasnya masuk hari ini, itu kita estimasi kirim di bulan April. Jadi sekitar 2 bulan dari sekarang. Karena untuk kota Februari Maret yang sudah pesan, yang sudah masuk besar itu sudah full Bu. Kita kirim di akhir Februari dan Maret. Jadi kalau Bapak masih mau pesan dari sekarang itu sekitar April. Iya. Ya Pak Yudi sekitar bulan April ya Bapak ya. Kita lanjut Pak dari pertanyaan Pak Agung Merangin di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon infonya. Masa tunggu pemesanan KKS berapa lama untuk petani?
Dan bagaimana caranya? Lalu kepada siapa nomor marketing yang bisa dihubungi? Untuk nomor marketing sudah saya berikan nomor Pak Yasir tadi. Iya, betul. Jadi sudah sama pertanyaan yang tadi juga Bu ya. Jadi harga 9.000 untuk proses pemesanan itu syaratnya sudah di slide tadi. Nanti kita bagi slide-nya Bu ya. Itu ada KTP kalau untuk perorangan, surat pernyataan tanam sendiri, dan surat keterangan lahan dari Kades. Jadi ada 3 syarat untuk pembelian perorangan yang maksimal 1.000 butir. Kalau masa antri sudah kita sampaikan tadi, untuk pemesanan sekarang ini di April 2026 yang terkirim. Lalu Pak, ini ada pertanyaan, bagaimana sistem penjaminan mutu benih agar petani terhindar dari benih palsu di lapangan? Ya, baik, pertanyaannya cukup bagus ini. Jadi ya memang kalau untuk mendapatkan benih yang berkualitas dan asli dari produsen benih, itu kan di Indonesia ini kan ada 21 produsen benih resmi ya sekarang ya. Salah satunya kita dari PT Tani Selatan. Jadi artinya teman-teman harus memang belinya ya langsung ke produsen benihnya. Kalau di saya, kita PT Tani Selatan ya bisa menghubungi saya, ada kontak saya sudah diberikan tadi ya Bu ya. Jadi Bapak memang harus langsung beli dari produsen benihnya langsung. Sekarang ini memang banyak di luar itu jual seperti di platform online Bu ya, itu banyak sekali. Itu sudah kita pastikan pembelian seperti itu palsu, karena semua produsen benih di Indonesia ini tidak ada yang jual via online seperti platform-platform itu yang coklat, yang orange, yang hijau, itu semua palsu itu untuk yang online itu. Jadi memang ada beberapa, jadi Bapak harus cari kontak marketingnya langsung di beberapa produsen benih di Indonesia ini. Jadi kita kirim langsung dari balai benihnya. Seperti itu sih Pak untuk menghindarinya. Jadi kalau untuk tengok barcode, sertifikat segala macam itu ya biasanya masih saja itu dipalsukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab di luar sana. Jadi memang harus ke produsen benihnya langsung. Demikian Pak. Jadi harus langsung menghubungi nomor-nomor produsen marketing yang terpercaya ya Iya. Bapak ya? Ya, jadi dari Gambar Institut kan bisa dibantu lah ya petani-petani ini. Kemarin dia share-share kontak juga di Iya bisa. Gambar Sudah Institut kami ini. sharekan juga kontak Bapak Ya, Yasir ya agar terhindar ya, dari benih palsu. siap. Baik, Bapak, selanjutnya ini ada dari Bapak Karman lagi. Izin bertanya lagi, Pak. Untuk pembayaran dilakukan di awal saat pengorderan atau saat kecambah mau dikirimkan baru dilakukan pembayaran? Ya, itu kalau kami dari PT Tanah Selatan biasanya kami info 1 minggu setelah mau kirim, itu baru kami infokan untuk melakukan pembayaran. Jadi dia masuk berkas dulu, setelah kami nyatakan berkas itu lengkap, kami masukkan list, baru nanti setelah mau pengiriman kurang lebih 1 minggu baru kami info untuk pembayaran. Demikian. Baik, terima kasih. Ini dari Bu Amanda, Bapak. Mohon maaf, izin untuk slide-nya boleh dikirim. Oh, ya nanti ini dikirimkan di grup ya, Bu Amanda. Selanjutnya ada dari Pak Mustaqim Malik. Izin tanya Pak, untuk petani bukan penangkar, berapa harga benihnya? Saya domisili di Aceh. Terima kasih. Untuk harga sih sama sih Bu, untuk perorangan, penangkap, perusahaan, sementara kita sama harga untuk PT Tani Selatan di angka 9.000 per butir. Jadi mau siapapun pembelinya harga tetap sama ya Bapak? Sama, sama kita. Baik Bapak. Lalu di sini ada dari Pak Sabto Hudoyo, rekomendasi pemupukan TBM usia 2 tahun, kemudian karakteristik TS1 dan 2, apakah ada bunga jantannya atau semua betina? Baik. Jadi untuk masalah agronomis dan hama penyakit dan juga misalnya untuk rekomendasi pemupukan itu bisa kita diskusikan. Biasanya kami bisa merekomendasikan pada hal-hal tertentu untuk dosis pemupukan yang tepat, dan pembangunan pembibitan yang standar itu juga bisa diskusikan apabila Bapak atau Ibu nantinya memakai varietas TS ini. Jadi kalau untuk varietas Tania Selatan ini ya, jadi tidak hanya
varietas Tania Selatan saja Bu untuk bunga jantan dan bunga betina itu. Jadi artinya ketika Bapak sudah membeli kecamah unggul dari produsen benih, insya Allah sek rasionya sudah seimbang. Jadi bunga jantan dan bunga betinanya itu sudah cukup seimbang. Nah, karena memang induk-induk terpilih yang dikeluarkan oleh semua produsen benih untuk tanaman komersil itu. Jadi untuk varietas yang sudah unggul itu memang sudah seimbang antara bunga jantan dan bunga betinanya. Jadi sebagai konsumen atau petani tidak perlu khawatir nanti bahwa ini tanam jantan semua, ini betina semua, itu jangan khawatir. Kalau untuk Tania Selatan sendiri itu kami tidak ada komplain dari konsumen kami dari masalah sek ratio ini. Baik, Bapak, terima kasih. Jadi setara ya Bapak untuk bunga jantan dan Ya, betinanya. betul. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Bisa di chat Zoom atau aktifkan audionya. Tapi di sini sudah ada yang bertanya lagi, Pak. Ada dari Pak Agung, Merangin Jambi. Mohon izin untuk bertanya, untuk saat ini jika melakukan pemesanan TS3, apakah ready, Pak? Tadi ya saya sampaikan April ya, Bu. April ya kalau masuk sekarang ya. Tapi biasanya nambah-nambah terus tuh. Kalau dia Baik, tidak cepat masuk bisa di Mei nanti. Jadi kalau untuk saat ini dalam minggu-minggu ini dia pesan dengan berkas lengkap kita list itu masuk di April. baik, Bapak. Eh, di sini ada pertanyaan, Bapak. Apa apa keunggulan varietas dari PT Tania Selatan dalam menghadapi penyakit Ganoderma? Dan apakah sudah ada data uji lapangan jangka panjangnya, Pak? Oh baik, Bu. Untuk Ganoderma ini memang jadi momok, Bu, sekarang di Indonesia ya. Jadi memang cukup mengkhawatirkan, tapi jangan terlalu khawatir gitu, Bu. Jika memang endemik Ganoderma itu tidak ada di lahan kita, kita nggak perlu khawatir untuk memakai varietas-varietas yang moderat Ganoderma. Jadi memang setiap produsen benih itu memang ada sih Bu, setiap ada beberapa persilangan yang dia bisa dikatakan moderat Ganoderma. Tapi untuk Tania Selatan sendiri kami belum mengeluarkan varietas khusus untuk moderat Ganoderma. Tapi kami juga ada penelitian untuk saat ini yang mungkin ke depan kita akan keluarkan itu yang menurut Ganoderma. Tapi untuk saat ini di Tania Selatan belum. Tapi apabila lahan Bapak Ibu yang mau tanam varietas TS di lahan Ganoderma, nggak perlu khawatir juga, nanti bisa berkonsultasi dengan kami. Mungkin kita akan tanyakan ke breeder langsung persilangan atau persilangan mana lah yang bagus untuk tanam di lahan-lahan endemik Ganoderma seperti itu. Tapi kalau lahannya tidak ada Ganoderma, Bapak Ibu jangan khawatir, jangan paling duluan harus menanam, saya harus tanam yang anti Ganoderma. Nggak harus seperti itu juga. Jadi memang harus setiap varietas itu mempunyai keunggulan dan kelemahannya masing-masing seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Jadi kita tidak terlalu khawatir ya Bapak, tapi Iya, juga tetap harus waspada. iya terus waspada aja kan gitu, tapi nggak harus pokoknya tetap melakukan perawatan yang baik ketika kita buat kekebalan pada tanaman itu, misalnya dari bibitan sudah kita kasih vaksin lah si bibit ini, nanti dia pada saat dia ke lapangan dia akan kebal terhadap penyakit apapun termasuk juga Ganoderma. Jadi mungkin lebih ke pencegahan seperti itu yang lebih baik. Ya, terima kasih Bapak. Di sini ada yang sudah on mic, Bapak Sabto Hudoyo. Apakah ingin bertanya lagi? Sudah Bu tadi. Oh, sudah. Baik, Bapak. Mungkin Ibu bisa sampaikan di antara kawan-kawan yang hadir di sini apa yang sudah pernah pakai varietas TS bisa diminta
testimoninya yang sudah Oh, memakai, Bu. Ini mungkin ada beberapa kawan-kawan, baik penangkar maupun petani, Bu, bisa cerita bagaimana sih. Jangan saya aja gitu boleh Bapak. yang ceritakan, Ibu. Nah, coba dari kawan-kawan bisa ditanya, Bu. Iya. Atau Baik mungkin Bapak yang Ibu. berani bertanya mungkin bisa dapat hadiah sesuatu lah dari Gamal Institute ini, Bu. Eh, baik Bapak Ibu, apakah sudah ada yang menggunakan TS? Oh, Bapak Albertus ya? Siap, siap. Halo. Halo Bapak. Ya, halo. Oh iya, Oke. Ya, untuk saya adalah pengguna benih TS Wilmar 1 ya. Jadi memang sudah tanam sejak 30, sekarang sudah masuk 37 bulan. Nanti saya akan kirim videonya ke Bang Yasir. Untuk Tania Selatan di pembibitan, sejauh yang kita lihat memang untuk pertumbuhannya sangat baik dan merata, dan untuk akhirnya memang minim ya. Nah, kemudian untuk di tanaman belum menghasilkan, pertumbuhannya cukup baik, serta kami melihat memang untuk panen perdananya cukup cepat dan buahnya juga bagus-bagus. Mungkin itu testimoni dari saya. Nanti saya akan kirim videonya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Albertus. Bapak tadi menggunakan benih TS1 ya Bapak? Betul, betul, T1. Terima kasih atas Masih diizinkan untuk bertanya kah? masih Bapak. Oke. Untuk pertanyaan saya untuk Bang Yasir, terkait dengan peredaran benih palsu nih Bang, yang sangat banyak beredar. Untuk Tania Selatan sih kita lihat di lapangan belum ada sih, cuman untuk varietas lain dari produsen lain itu sangat banyak. Nah, untuk Tania Selatan sendiri nih kira-kira apa nih yang bisa diedukasi untuk petani terkait dengan peredaran benih palsu nih? Mungkin untuk cara pengenalannya, cara pemesanannya, dan segala macam. Itu saja. Makasih. Terima kasih Bapak. baik. Terima kasih Pak Bang Albertus ya. Sebagai informasi, Albertus ini di Kalimantan Barat ya, kalau nggak salah di Kabupaten Sekadau. Sintang, Sekadau, Sekadau. sekadau, sekadau. Ya, ya. Abang juga pesan juga ya untuk Ya, Februari ini ya, Februari Maret lah siap, itu. siap. Ya, Siap, ya. siap, siap. Topinya pun topi Wilmar sudah ya. Jadi untuk apa ya, souvenir kita itu ya. Ya, 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 ya. Jadi memang sudah pernah pakai lah dari Bang Albertus ini. Alhamdulillah cukup baik pertumbuhannya. Jadi memang kita harus hati-hati sekarang ya Bapak Ibu semua untuk benih palsu ini sudah sangat merajalela di beberapa hampir di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Jadi memang harus pesan langsung dari produsen benihnya langsung. Nah, tapi kita juga bisa minta bantu kepada orang-orang yang kenal untuk mendapatkan benih itu seperti Bang Albertus itu tadi, dia juga membantu beberapa kawan yang sekitar sana untuk dia order ke kita langsung. Dan juga kita ada beberapa mitra di beberapa provinsi itu yang melakukan pembesaran benih kelapa sawit varietas TS ini. Jadi ya untuk mencegahnya ya kita harus langsung ke pembelian itu dilakukan ke produsen benih. Jadi kalau kita beli sembarangan, termasuk tadi di beberapa platform online itu memang tidak ada, khususnya Tani Selatan dan produsen benih lainnya juga tidak ada yang jual online itu. Memang harus disebar nomor-nomor dari marketing produsen benih tersebut. Dan kita juga untuk mencegah pemalsuan itu juga kita dari dulu sampai sekarang ini kita terus lakukan sosialisasi, kita sering kunjungan ke beberapa provinsi, kita kumpulkan petani, kita kenalkan bagaimana cara mendapatkan benih unggul itu seperti apa, kita sering lakukan sosialisasi itu seperti itu Bu. Dari PT Tani Selatan itu sering kita turun ke lapangan. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Kepada Bapak Ibu yang lain, apakah ada lagi yang ingin memberikan testimoninya yang sudah memakai benih dari PT Tania Selatan?
Setelah Ibu Ida Izin itu. Oh ya, boleh Bapak. Pak Pak Yasir, kalau lihat wajahnya baru nih, lihat wajah Pak Yasir nih. Siap, Pak. Salam. Eh kita pertama mesan bibit kecambah dari Tania Selatan ini dari 2019 Pak ya. Oh Ah, ya, dari 2019 dan sekarang yang ada sudah ada yang TM1 dan alhamdulillah yang kami rasakan ya Pak ya belum ada sih komplain dari teman-teman petani. Kebetulan karena kami juga kerja di desa, jadi kami menjembatani petani-petani yang untuk mendapatkan pembelian kecambah Tania Selatan. Cuman ada yang masih menanyakan nih Pak, kalau TS1 kan dari penjelasan Pak Yasir ke kami pelepahnya panjang gitu kan. Ada yang menanyakan untuk lahan gambut Pak, lahan gambut sama apa nama lahan yang kadang itu kena banjir musiman Pak. Kalau hujan kena banjir, nah itu idealnya itu varietas yang TS1, TS2 atau TS3 Pak rekomendasinya Pak. baik. Ini boleh kenal Pak Saipudin ini ya? Ya, Oh iya, baru tatap muka ini, Pak ya. Di mana Pak? Di Sintang ya? Sintang Pak, Sintang Pak. Oh di Sintang, ya. Ini ada pemesanan Bapak juga ya? Sudah 2 bulan Pak ya, antri ya? Ya, Sorry ya Pak, betul Pak, sorry betul Pak. Pak. Mohon maaf slow respon Pak. Pasti kita selesaikan antara akhir Februari sampai Maret ini Pak. Karena kami Siap, siap. lagi banyak libur juga Pak. Produksi kita juga lagi banyak ke inti nih. Tapi insya Allah selesai Pak. Paling lama Maret dan mudah-mudahan di akhir Februari punya Bapak terkirim lah. Sudah banyak pesan Bapak saya tengok. Jadi terima kasih Pak karena sudah memakai varietas TS khususnya di Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang. Memang Pak Saipudin ini beberapa kali bantu teman-teman untuk membeli kecambah sawit. Jadi teman-teman yang belum paham melalui Pak Saipudin ini beliau juga bantu sama dengan Bang Albertus tadi juga dia sering bantu kawan-kawan yang ingin memesan khususnya dari PT Tani Selatan. Jadi memang asli benihnya dari kami. Jadi tadi ada pertanyaan untuk lahan rawa, itu kami sarankan memang lebih optimal, lebih bagus itu TS3 Pak, untuk lahan-lahan seperti itu. Artinya semua varietas itu kalau dia terendam banjir itu pasti produksinya akan terhambat. Namun bisa diakali Pak kalau memang itu terendamnya tidak lama, sawit masih bisa juga tumbuh dengan baik asalkan dengan perawatan yang lebih ekstra mungkin dibandingkan dengan lahan yang tidak terendam banjir. Jadi untuk mengatasi hal-hal seperti itu biasanya lakukan water management misalnya dengan membuat karet agar supaya nanti dia tidak ketika air datang itu tidak terendam seperti itu Pak. TS1 juga masih bisa juga dirawat tapi antara 1 dan 3 ini ya paling hampir sama lah Pak untuk pertumbuhannya di lahan rawa. Tapi lebih kami sarankan mungkin lebih optimal untuk TS3 yang berupa pendek untuk lahan rawa Pak. Namun seperti itu. Baik, terima kasih Pak Yasir edukasinya. Ya. Kami info ya Pak ya untuk ternyata enak panennya Pak. Setelah Oh, TM2 itu yang beberapa lahan kami pribadi itu iya. ternyata dari teman-teman yang kerja di lapangan tuh kami kan ada beberapa juga nanam yang varietas yang sebelum Tania Selatan itu kan ada kami nanam Baiklah. Sokpin Pak yang ambi. Eh, itu agak keras katanya pelepahnya, padahal porsi pemupukannya sama gitu kan. Eh, kita ikutin arahan teman-teman yang kebetulan saya juga pernah sebentar ya kan kerja di perusahaan, jadi tahulah sedikit curi-curi ilmu pemupukannya, Pak. Ya, ya. Ya, alhamdulillah untuk Tani Selatan enak untuk panen sama pruningnya, pelepahnya tidak keras, Pak. Untuk di TM2 ini dapat berapa Pak? Tandan itu kira-kira beratnya. Kira-kira di TM2 ini Pak, masuk TM2 ini. Kemarin yang sudah produksi dari Tania Selatan kan kami ada kebun kami yang sudah produksi yang punya saya pribadi Pak ya. Itu ada Ya. 4 hektar. Itu kemarin 8,7 Pak.
8,7 8,7 karena yang sebagian itu agak perkembangannya agak kurang efektif karena kena banjir musiman, Pak. Kalau hujan dia kena Oh, rendam banjir gitu, Pak. berapa lama Pak dia terendam banjir itu? Gimana, Pak? Berapa lama biasanya terendam banjir itu baru surut gitu? Itu kadang 2 sampai 3 hari, Pak. Oh, tidak lama. Ya, masih bisa Ya, lah Pak itu. Kalau apa paling kalau biasa rawa itu kan kalau kena banjir pupuknya kan tercuci biasanya Pak. Makanya harus ekstra ya, pemupukan dan juga biasanya orang di lahan seperti itu harus ekstra dolomin atau kaptan Pak, kapur pertanian karena pasti masam di sana. Si- Jadi siap, Pak, sebelum siap. pupuk jenis lain Bapak pastikan dolomin atau kaptan itu lebih dikasih lebih lah Pak untuk bisa Siap, penyerapannya siap. untuk menetralkan pH-nya Pak, pH tanah. Siap. Terima kasih Pak sudah memakai varietas TS dan berbagi cerita sama teman-teman di sini Pak. Jadi Bapak puas lah Pak ya pakai varietas TS ini. Sangat puas, Pak. Ini yang Terima akan kasih datang nih Pak. sudah banyak, Pak, pemesanan. Cuman teman-teman saya bilang nanti pesanan yang apa nama yang kami yang beberapa bulan ini belum dikirim, insya Allah nanti setelah Lebaran, Pak. Jadi teman-teman ini setelah Lebaran Siap, insya Allah nanti ada beberapa teman-teman siap pesan lagi. siap. Insya Allah yang sudah pesan ini secepatnya kita beresin Pak. Untuk pemesanan Siap, baru siap, ini Pak. nanti habis Lebaran sekitar April nanti baru kita bisa kirim lagi juga. Terima kasih Pak. Siap. Sama. Suara Ibu tidak kedengaran Bu. Ya, Ya, sudah ya Bu. terdengar? Sudah, Ya, sudah. eh, mungkin yang lainnya, Bapak Ibu yang lain yang sudah menggunakan benih dari Tania Selatan, bisa memberikan lagi testimoninya. Ya, masih bisa, Bu? Masih, Bapak? Ya, jadi kami berharap khusus untuk Pak Yasir ya, karena beliau kan bagian dari PT Tania Selatan. Jadi kalau bisa kami penangkar-penangkar yang berdekatan ya, dari Palembang ke Sumatera Barat itu kan tidak butuh lama waktu. Jadi mohon juga kami nanti bukan saja diberikan kecambah, tapi kami juga dikunjungi. Itu permohonan kami dari penangkar. Nah, Ya. kalau kami menyebarkan bibit PT Tania Selatan ini se Sumatera Barat, bukan saja di Damasraya, Pak Yasir. Kemarin bibit kita itu ke pesisir, ke Pasaman, itu merata. Kita bagi juga di Damasraya. Dan kami juga coba bukan sekedar menangkarkan aja, juga kami juga bikin kebun yang kami tanami varietas TS2 dari PT Tania Selatan. Nah, seperti itu. Jadi kami meyakini bahwasanya produk yang dikembangkan hari ini produk yang memang betul-betul banyak membantu petani-petani sawit yang ada di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. Demikian, Pak Yasin. Ya, terima kasih Pak Fajri. Insya Allah Pak, mungkin di sini juga ada pimpinan kami Pak dari TNI Selatan yang ikut Zoom ini. Nanti kita jadwalkan ke tempat Bapak nanti. Aman itu Pak. Memang kemarin kita sudah lewat sana Pak, cuman kita belum sempat ke sana kan. Ya, Mudah-mudahan ya. jadi singgah-singgah juga lah Pak Yasir. Memang kalau untuk sekedar kopi adalah di pondok nanti. Siap, siap, Pak. Siap Pak. Nanti kita jadwal ke sana. Kita ajak Iya, Ibu yang apa? Ibu dari Gamal Institute juga ya Pak ya. iya. Iya. Siap. Bu Julia. Iya. Baik. Terima kasih Bapak Anjuri Fajri atas testimoninya lagi. Yang lain, Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin memberikan testimoninya setelah memakai benih dari PT Tania Selatan? Di sini ada. Bapak, di sini ada pertanyaan mengenai eh, apa pengiriman. Apa tantangan logistik terbesar dalam distribusi benih unggul ke daerah terpencil dan bagaimana solusinya, Pak? Iya, makasih Bu. Cukup bagus pertanyaan ini Bu. Memang dari beberapa kawan-kawan petani itu mengeluhkan sekali masalah pengiriman kecambah Bu. Karena kan kecambah ini rata-rata kita ada di Sumatera untuk benihnya, baik itu Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Riau.
sumur-sumur benih itu yang berada. Jadi mereka kawan-kawan yang ada di Sulawesi, Kalimantan, dan lain-lainnya itu memang beberapa kesulitan. Cuman alhamdulillah walaupun masih sulit pada saat sekarang ini, kecamba tetap terkirim walaupun memakan waktu beberapa lama. Tapi makanya khususnya dari TNI Selatan ini, walaupun dia sampai 5 hari, 6 hari, kecambanya masih tetap utuh dan belum ada komplain yang berarti di sini artinya terjadi kerusakan yang sangat banyak, itu belum ada. Jadi kami pastikan hati-hati dalam pemakingannya, dan juga kita cari ekspedisi yang betul-betul bisa mengantar itu sampai ke tempat mereka, walaupun di beberapa kawan-kawan itu desanya cukup jauh, misalnya dari kota. Jadi tetap diusahakan oleh ekspedisi itu dia mengantar ke rumahnya gitu. Tapi memang kepada teman-teman juga, kalau mau cepat itu memang ambilnya di bandara biasanya. Jadi kita kirim dari bandara ke bandara. Jadi kalau kawan-kawan memang dekat, dari rumahnya dari bandara terdekat, itu bisa dikoordinasikan untuk ngambil di bandara saja. Karena memang dia lebih cepat, 1 hari dia sampai kalau untuk ambil di bandara. Tapi kalau untuk antar alamat, ya dia pasti memakan beberapa hari. Biasanya kalau dari Palembang ke Kalimantan itu sampai 4-5 hari baru sampai dia. Tapi itu kondisi kecamba juga masih baik, alhamdulillah, dengan ekspedisi yang kita gunakan selama ini. Seperti itu. Berarti kondisi kecambahnya maksimal di perjalanan itu kira-kira berapa lama, Pak? Ya, itu tergantung juga sih, Bu. Ya, kita kalau dari pengalaman paling lama itu ada yang 10 hari itu masih bagus juga sih. Enggak terlalu apa itu. Tapi kita usahakan 5 hari itulah paling harus sampai sudah dan harus tertanam lah ya. Tapi beberapa kawan-kawan ada juga yang 10 hari, kemarin itu yang 12 hari masih ada bagus juga sih. Itu juga tergantung dengan kondisinya lah, seperti itu sih, Bu. Memang bagusnya harus cepat, 1 hari kirim sampai harus langsung tanam, dia lebih fresh gitu kan. Jadi untuk lama di perjalanan pun sebenarnya masih bagus, cuman disarankan setelah sampai langsung saja digunakan gitu ya, Bapak? Iya, betul, Bu. Baik. Di sini ada lagi, Bapak, di bagaimana mekanisme transparansi dalam proses pemesanan agar petani kecil tetap memiliki akses yang adil? Gimana, Bu? Jadi bagaimana mekanismenya agar proses pemesanan ini petani kecil juga dapat memiliki akses, Pak? Siap. Ini semua, Bu, untuk pembelian kita kan kita batasi minimal 300 butir, dari 300 butir. Itu sudah bisa beli lah untuk petani-petani kita. Jadi sudah mudah lah ini sekarang ini kan, asalkan dia bisa memenuhi persyaratan yang diminta sebagai persyaratan untuk pembelian kecambah, seperti KTP, surat keterangan lahan, surat pernyataan tanam sendiri. Jadi dari mulai 300 butir mereka sudah bisa mendapatkan benih unggul. Baik, Bapak. Ada lagi, Pak. Di sini bagaimana penggunaan varietas unggul dapat meningkatkan daya saing petani sawit rakyat di pasar global? Ya udah pasti, Bu, dengan kita menggunakan varietas unggul yang betul-betul berasal dari produsen benih, otomatis produktivitas nasional itu akan meningkat, Bu. Itu sejalan dengan daripada tujuan dari PSR yang digalakkan oleh pemerintah. Jadi memang salah satunya adalah untuk penggunaan benih unggul yang berasal dari produsen benih yang resmi. Jadi kalau kita memakai memakai benih yang palsu, artinya di luar dari produsen resmi, maka itu produktivitas pasti bisa dikatakan itu tidak optimal, dan juga jangka produksinya, jadi hitungan ekonominya juga jangka pendek, artinya itu mungkin dia akan hanya beberapa tahun saja produksi, mungkin untuk sampai 25 tahun itu tidak baik pasti itu. Jadi memang harus sangat nyata dengan penggunaan benih unggul ini,
itu otomatis kalau petani sudah sadar dan menggunakan benih yang betul-betul berasal dari proses benih, otomatis itu akan meningkatkan produksi nasional. Jadi cukup baik. Baik, Bapak. Selanjutnya, dalam konteks peremajaan sawit rakyat, bagaimana strategi pemilihan varietas yang tepat agar sesuai dengan kondisi lokal masing-masing dari petani? Siap. Jadi memang setiap petani, kita semua teman-teman memang harus jeli dalam menentukan bahan tanam unggul yang nantinya akan kita tanam di kebun kita. Jadi memang itu harus kita konsultasikan ke produsen benihnya sendiri seperti apa lahan yang akan kita tanam nantinya. Tapi secara umum semua varietas yang ada di Indonesia ini rata-rata sudah cocok lah dengan kondisi iklim dimanapun provinsi atau pulau yang ada di Indonesia ini, Bu. Tinggal kita hanya memilih kontur-kontur tertentu, lahan-lahan tertentu memang spesifik dia ini varietas A misalnya seperti itu bisa dikonsultasikan kepada produsen benihnya masing-masing. Jadi artinya kita memang faktor pertama dalam menentukan keberhasilan suatu perkebunan itu pertamanya adalah bahan tanam. Jadi kita harus betul-betul jangan salah memilih bahan tanam. Jadi bahan tanam apapun yang kita tanam nantinya untuk peremajaan sawit kita itu kita harus memang betul-betul berasal dari produsen benih resmi khususnya yang ada di Indonesia ini, Bu. Jadi jangan di luar itu. Baik, jadi harus cross-check lagi kepada produsennya ya, Bapak, Betul, Bu. untuk dipastikan bahwa benihnya betul-betul asli, tidak ada pemalsuan. Iya. Baik, selanjutnya mungkin ada closing statement dari Bapak Yasir. Oh, udah selesai, Bu ya. Tidak lagi pertanyaan Iya, lagi ya, Bu ya. Sudah mau siang iya, juga ya. iya betul. Baik, Bu. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati teman-teman, Bapak Ibu, planter, para petani dimanapun berada. Jadi kami di sini dari PT Tania Selatan merupakan salah satu produsen benih yang ada di Indonesia. Jadi ada 3 varietas yang sudah kami keluarkan, yaitu ada TS1, TS2, dan TS3. Ketiga varietas ini sudah kami lakukan pengujian yang secara sistematis dan berkelanjutan untuk tetap menjaga kualitas kami sampai dari penyerbukan sampai dia tersalur ke konsumen, itu kami memang jaga betul-betul kualitas untuk kami salurkan kepada konsumen kami. Jadi untuk Tania Selatan ini sendiri, kami merupakan bagian grup dari Wilmar Plantation. Kami mempunyai lahan komersil yang cukup luas yang ada di Indonesia dan semua varietas yang digunakan untuk tanam kebun kami itu memakai varietas TS. Jadi Bapak Ibu, teman-teman tidak perlu ragu apabila sudah menggunakan varietas dari PT Tania Selatan ini, insya Allah produksinya cukup optimal dan baik untuk perkebunan yang berkelanjutan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Yasir atas closing statement-nya. Untuk itu, kami mengundang seluruh peserta webinar untuk mengaktifkan videonya dan kita berdokumentasi, berfoto bersama. Bagi Bapak Ibu yang tidak terkendala, boleh videonya diaktifkan. Kita berfoto bersama. Baik, saya pandu ya Bapak Ibu. Siap. Satu, dua, tiga. Baik, tunggu sebentar. Ganti gaya Bapak Ibu. Salam benih, Bu. Salam benih. Salam beli. Oke, salam Ya. benih Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih.
Sebentar. Selanjutnya ada pemberian sertifikat secara simbolis untuk narasumber kita, yaitu Bapak Yasir. Untuk sertifikatnya, ya, Oke, terima kasih Bu. Nanti bisa ya, dipoin bos ya. di slideshow. Baik, eh, Bapak, kita berfoto dengan sertifikatnya. Siap. Satu, dua, dua belum ya? Tiga. Ya, terima kasih Bapak Ya, Yasir. bisa di-share nanti foto-fotonya Bu ya. Nanti kami kirimkan foto-fotonya melalui grup ya Bapak Ibu. Ya. Grupnya grup mana Bu ya? Sudah dibentuk grupnya ya? Yang ada di link absensi, di bawahnya ada link grupnya Bapak Ibu. Oh gitu ya. Iya. Nanti teman-teman Iya. juga bisa masuk di grup itu ya. Betul, teman-teman bisa langsung masuk saja ke grupnya. Siap. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, melalui kolaborasi Gamal Institute dan PT Tania Selatan ini, kami berharap peserta dapat semakin memahami pentingnya penggunaan benih unggul resmi sebagai fondasi keberhasilan kebun sawit yang berkelanjutan. Kami mengucapkan terima kasih kepada PT Tania Selatan sebagai mitra kolaborasi, narasumber yang telah berbagi ilmu, serta seluruh peserta atas antusiasmenya. Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal sinergi yang lebih luas dalam mendukung perkebunan sawit Indonesia yang produktif dan berkelanjutan. Saya Julia, selaku moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin live. Oke, izin Pak Fajri. Salam. Ya, Sehat-sehat. Bang Yasir. Terima kasih, Bang Yasir. Albert, Bang Albertus. Terima Pak. kasih. Oke, izin Bang ya. Nanti kontak-kontak. Sehat-sehat Bang Yasir. Amin. Halo, Sehat. Bang Budi. Halo, Bang Budi. Kapan main ke Kalbar, Pak Yasir?